Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai liabilitas jangka panjang yang sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama, ada Angga Wahyu Bintang Permana dengan NIM 2008069407. Yang kedua ada Audi Arda Anggita Rahma dengan NIM 2008069425. Yang ketiga ada Rohdotu Nikma dengan NIM 2008069431. Dan yang terakhir ada Muhammad Haidar Razik dengan NIM 2008069457. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai submateri dari liabilitas jangka panjang, yakni yang pertama adalah amortisasi diskon obligasi, dan yang kedua adalah modifikasi liabilitas jangka panjang. Nah, masuk ke dalam pemaparan materi yang pertama, yakni amortisasi diskon obligasi. Nah, amortisasi diskon obligasi atau yang biasa kita sebut dengan amortisasi obligasi adalah proses mengalokasikan selisih antara nilai nominal dengan harga pasar obligasi yang lebih rendah ke laba rugi pada periode-periode sepanjang jangka waktu obligasi. Nah, pada umumnya, prosedur amortisasi diskon obligasi ini dapat kita lakukan dengan menggunakan dua metode, yakni yang pertama metode garis lurus dan yang kedua yakni metode bunga efektif. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan diskon obligasi yang terdapat pada metode garis lurus. Nah, di sini kita permisalkan bahwa ini adalah dari segi atau sudut pandang penerbit. Nah, obligasi bisa dikatakan dijual dengan harga diskon apabila harga pasar yang terjadi pada saat penerbitan obligasi itu lebih kecil daripada nilai nominal yang harus dibayarkan oleh penerbit pada saat jatuh tempo. Nah, selisih itu disebut diskon. Apa sih yang dimaksud diskon di sini? Nah, diskon di sini itu adalah selisih antara harga pasar atau harga penerbitan dengan nilai nominal. Nah, diskon ini merupakan tambahan biaya dari pinjaman. Nah, mengapa dikatakan sebagai biaya pinjaman? Dikatakan sebagai biaya pinjaman karena sebenarnya obligasi itu sendiri berbunga jika menurut kontraknya. Nah, dengan diperolehnya dana yang lebih sedikit dari jumlah yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo, berarti ada biaya pinjaman yang sudah terjadi pada saat obligasi itu diterbitkan. Nah, amortisasi ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengalokasi secara sistematis biaya pinjaman yang sudah terjadi pada saat penerbitan ini. Nah, biaya pinjaman ini kemudian dialokasikan secara sistematis ke dalam laba rugi sepanjang jangka waktu obligasi. Nah, dengan metode garis lurus, jumlah yang diamortisasikan adalah senilai atau sebesar total diskon dibagi dengan periode bunga. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan contoh amortisasi diskon. Nah, pada tanggal 1 Januari 2020, PT Lilin Putih menerbitkan obligasi dengan jumlah nominalnya yakni 1 miliar dan dengan jangka waktu pembayaran 5 tahun dan bunganya adalah sebesar 10% dengan harga penerbitan sebesar 926.399.129 dengan keterangan bunga akan dibayarkan per 6 bulan sekali, yakni pada tanggal 1 Januari dan juga 1 Juli. Nah, karena di situ terdapat keterangan bahwa jangka waktu untuk pembayarannya adalah 5 tahun, berarti nantinya terdapat 10 kali untuk pembayaran bunga. Nah, jurnal yang akan dicatat pada saat dana diterima atau obligasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut, yakni per tanggal 1 Januari 2020. Dicatat kas bertambah di sebelah debit senilai 926.399.129 dan liabilitas
bertambah di sisi kredit yang kita catat sebagai utang obligasi senilai 926.399.129. Nah, di sini tabel ini dapat kita sebut dengan tabel amortisasi diskon. Jika kita melihatnya, kita akan lebih mudah jika melihatnya terlebih dahulu dari sebelah kanan. Nah, ini merupakan nilai obligasi pada saat atau pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, pada tanggal 1 Juli 2020, yaitu tanggal pembayaran bunga pertama, bunga yang dibayarkan adalah senilai 50 juta yang dihitung dengan cara yakni 1 miliar, yaitu jumlah nominalnya, dikalikan bunga kontrak senilai 10% dan juga dikalikan dengan periode bunga. Nah, periode bunga ini dihitung dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Juli 2020. Selanjutnya yakni amortisasi diskon. Nah, amortisasi diskon ini dihitung dari 1 miliar tadi, yaitu jumlah nominalnya, dikurangi dengan harga penerbitan, yakni 926.399.129 dan kemudian dibagi dengan 10. Nah, 10 ini dari mana? 10 ini berasal dari jumlah pembayaran bunga. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk jangka waktunya adalah 5 tahun, yang notabene akan ada 10 kali pembayaran bunga. Jadi untuk pembagiannya akan dibagi 10. Selanjutnya yaitu beban bunga. Nah, beban bunga ini sebenarnya adalah inti dari alokasi yang dilakukan. Jika pembebanan bunga ini dilakukan berbasis kas, maka beban bunga yang diakui dalam laba rugi adalah senilai 50 juta. Akan tetapi, dengan adanya amortisasi diskon, kita menambahkan jumlah diskon yang dialokasikan untuk setiap periode ini ke dalam beban bunga. Sehingga mengakibatkan beban bunga yang kita perhitungkan di dalam laba rugi itu lebih besar daripada bunga yang benar-benar kita bayarkan secara cash atau secara tunai. Selanjutnya yakni jurnal untuk per tanggal 1 Juli 2020. Nah, pada tanggal 1 Juli 2020 ini dicatat beban bunga di sisi debit senilai 57.360.087 dan kas di sisi kredit senilai 50 juta serta utang obligasi senilai 7.360.087 juga di sisi kredit. Selanjutnya yakni jurnal amortisasi diskon per tanggal 31 Desember 2020 dan juga 1 Januari 2021. Nah, di sini diasumsikan bahwa tanggal 30 Desember 2020 ini perusahaan sedang menyusun laporan keuangan. Nah, untuk jurnal pada tanggal 31 Desember 2020 ini yakni beban bunga di sebelah debit senilai 57.360.087 dan utang bunga di sisi kredit senilai 50 juta serta utang obligasi juga di sisi kredit senilai 7.360.087. Nah, dikarenakan pada tanggal 31 Desember 2020 ini adalah merupakan paling terakhir di tahun fiskal, tanggal terakhir di tahun fiskal, maka perusahaan memang belum mencatat atau melakukan pembayaran kas. Nah, pembayaran kas ini baru akan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2021. Kita akan mencatatnya dengan jurnal, yakni utang bunga di sisi debit senilai 50 juta dan kas di sisi kredit senilai 50 juta. Nah, pada tahun 2020 ini yang merupakan tahun pertama obligasi beredar,
penerbit obligasi melaporkan beban bunga sejumlah 114.720.174. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari jumlah beban bunga per 1 Juli 2020 ditambah dengan beban bunga per 1 Januari 2021. Nah, sementara itu, neraca per 31 Desember 2020 akan melaporkan utang obligasi sejumlah 941.119.304. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan metode bunga efektif. Nah, metode bunga efektif ini merupakan salah satu prosedur yang diperlukan untuk amortisasi. Nah, biasanya kita juga sering menyebut metode bunga efektif ini dengan amortisasi nilai sekarang. Pada metode bunga efektif ini ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi. Di antaranya yakni obligasi yang diterbitkan pada diskonto. Jika obligasi yang diterbitkan pada diskonto, maka jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo akan lebih besar dari jumlah saat penerbitan. Sedangkan obligasi yang diterbitkan pada premi akan mengakibatkan perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan harga pada saat penerbitan. Nah, penyesuaian pada biaya dicatat sebagai beban bunga obligasi selama masa obligasi melalui proses yang biasa kita sebut dengan amortisasi. Selanjutnya, metode bunga efektif akan menghasilkan biaya bunga periodik sebesar persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghitung jumlah amortisasi? Jumlah amortisasi sendiri dapat kita hitung dengan menggunakan cara yakni beban bunga obligasi dikurangi dengan beban bunga obligasi dikurangi dengan bunga obligasi dibayar. Nah, untuk perhitungan beban bunga obligasinya sendiri dapat kita hitung dengan mengalihkan nilai tercatat obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Sedangkan untuk menghitung bunga obligasi dibayar, kita dapat menggunakan cara yaitu nilai nominal obligasi dikalikan dengan tingkat bunga yang dinyatakan. Maka akan menghasilkan jumlah amortisasi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya yang bernama Haidar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari metode bunga efektif, yaitu obligasi yang diterbitkan pada diskonto. Ilustrasi yang pertama yaitu Evermaster Corporation menerbitkan obligasi berjangka senilai nilai nominalnya yaitu $100.000 dengan bunga nominal sebesar 8% pada 1 Januari 2011 dengan jatuh tempo pada 1 Januari 2016. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor mensyaratkan suku bunga efektif atau suku bunga pasar sebesar 10%. Hitung hasil obligasi. Yang pertama diketahui yaitu nilai jatuh tempo obligasi terutang yaitu sebesar $100.000 atau senilai obligasi nominal. Lalu yang kedua yaitu menghitung present value dari utang obligasi tersebut dengan cara 100.000 dikalikan dengan 0,61391. 0,61391 ini didapatkan dari present value dari 10 periode dengan tingkat bunga pasar sebesar 5%. 5% didapatkan dari 10% dibagi 2 karena dibayarkan tiap semester. Lalu 10 periode didapatkan dari 5 tahun dikalikan 2 sehingga didapatkan hasil sebesar 61.391. Lalu yang kedua yaitu menghitung bunga nominalnya. Bunga nominal dari obligasi yaitu sebesar 8%. 8% dibagi 2 berarti 4%. 4% dikalikan $100.000, maka beban bunga nominal yaitu sebesar $4.000 dikalikan dengan
7,72173. 7,72173 didapatkan dari tingkat suku bunga eh, tingkat suku bunga pasar sebesar 5% dikalikan dengan 10 periode. Nanti ada tabelnya sendiri. Sehingga didapatkan hasil sebesar 30.887. Sehingga 61.391 ditambah dengan 30.887 didapatkan hasil penjualan obligasi yaitu sebesar 92.278. Nah, obligasi dikatakan diterbitkan pada diskonto itu jika nilai hasil penjualan itu kurang dari nilai nominal yaitu sebesar 100.000. 92.278 kurang dari 100.000 dolar, maka kurangnya atau selisihnya yaitu sebesar 7.722. Berikut adalah jadwal dari amortisasi obligasi. Ya, pada tanggal pertama diterbitkan yaitu penjualan yang dibawa yaitu sebesar 92.278. Lalu kas yang dibayarkan tiap semester, tiap tanggal 7 bulan 7 2011 yaitu sebesar 4.000, dan 4.014 ini didapatkan dari suku bunga pasar yaitu sebesar 5% dikalikan dengan 92.278 sehingga didapatkan 4.614. Lalu amortisasi obligasinya yaitu sebesar 614 didapatkan dari 4.614 dikurangi dengan 4.000 didapatkan hasil sebesar 614, dan nilai ini nanti akan ditambahkan ke 92.278 sehingga didapatkan hasil 92.892. Sehingga untuk jurnalnya sendiri yaitu yang pertama pada tanggal 1 Januari 2011 yaitu kas sebesar 92.278 dari penjualan obligasi pertama dan utang obligasi sebesar 92.278. Lalu pada saat pembayaran bunga yang pertama pada 1 Juli 2011 yaitu beban bunga obligasi sebesar 4.614 dan kas yang dikeluarkan yaitu sebesar 4.000, utang obligasinya sendiri dikredit sebesar 614. Lalu ini untuk pembayaran bunga pada 31 Desember 2011. 4.645 ini didapatkan dari pembayaran bunga yang kedua dan kas sebesar 4.000 dan utang obligasi 645 juga didapatkan dari amortisasi obligasi di sini. Baik, lanjut contoh yang kedua yaitu diasumsikan untuk penerbitan obligasi pada penjelasan sebelumnya. Investor bersedia menerima suku bunga efektif atau suku bunga tingkat pasar yaitu sebesar 6%. Dalam hal ini, investor akan membayar sebesar 108.530 atau premi sebesar 8.530. Maka obligasi dihitung sebagai berikut. Untuk nilai nominalnya sendiri sama dengan soal yang sebelumnya yaitu sebesar 100.000 dolar, dan nilai ini di present value-kan dengan tingkat bunga 3% tiap semester dan dengan periode 10 sehingga didapatkan hasil 0,74409. Ini ada di tabel present value, lalu dikalikan dengan 100.000 dolar sehingga didapatkan hasil 74.409. Lalu untuk yang kedua menghitung bunga nominal dari ini sendiri. Bunga nominalnya sama 8%, 8% dikalikan 100.000, 8.000 karena dibayar per semester maka jadi 4.000. 4.000 dikalikan dengan present value anuitas ordinary 8,53020. Ini didapatkan dari tabel present value ordinary annuity dengan tingkat bunga sebesar 3%,
dengan periode 10, sehingga didapatkan hasil 34.121. Sehingga penjualan penerbitan obligasi yaitu sebesar 108.530. Obligasi dikatakan premi itu jika nilai nominalnya kurang dari penerbitan obligasi. Dan 108.530 lebih besar dari 100.000. Dan 8530 inilah yang dikatakan dengan premi. Dan berikut adalah jadwal amortisasi dari obligasi. Untuk tanggal 1 Januari 2011 yaitu sebesar penjualannya sebesar 108.530, dan untuk bulan ke-7 Juli beban bunganya sebesar 4.000, dan biaya kas yang dibayarkan untuk bunga yaitu sebesar 4.000, dan biaya bunga dari obligasi tersebut yaitu 3256. 3256 ini didapatkan dari bunga per tahun 3%. 3% dikalikan dengan 108.530, sehingga didapatkan hasil 3256. Dan hasil 744 ini didapatkan dari 3.256 dikurangi dengan 4.000. Nanti hasil 744 ini akan dikurangkan dengan 108.530 sehingga menghasilkan 107.786. Sehingga untuk jurnalnya sendiri pada 1 Januari 2011 yaitu diterima kas sebesar 108.530, dan utang obligasi dikredit sebesar 108.530. Dan untuk pembayaran bunga yang pertama yaitu pada tanggal 1 Juli 2011, beban bunga obligasi yaitu 3.256 didapatkan dari sini, dan utang obligasi sebesar 744 didapatkan dari amortisasi. Kenapa di debit? Karena ini kan mengurangi nilai bawaan dari utang obligasi itu sendiri. Sehingga di debit dan kas sebesar 4.000 di kredit. Lalu contoh soal yang ketiga yaitu dalam contoh soal sebelumnya, tanggal pembayaran bunga dan tanggal laporan keuangan diterbitkan pada saat yang sama. Misalnya ketika F. Vermaster menjual obligasi pada premi, kedua tanggal pembayaran bunga tersebut kebetulan bertepatan pada tanggal laporan keuangan. Namun apa yang terjadi jika F. Vermaster menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2011? Dalam hal ini, perusahaan menetapkan tingkat premi yang sama dengan jumlah bulan untuk mendapatkan bunga yang tepat seperti berikut ini. Jadi ini laporan keuangannya apa yang terjadi jika diterbitkan pada Februari 2011. Sehingga bunga yang dibayarkan yaitu 8%, 8% kali 100.000 sebesar 8.000 dibagi 2 sehingga menghasilkan $4.000 dikalikan 2 per 6. 2 per 6 ini dihitung dari Januari dan Februari saja. Sehingga didapatkan tingkat bunga yang masih harus dibayar yaitu sebesar 1.333, dan premi yang diamortisasi yaitu sebesar 744 dikalikan 2 per 6. 2 per 6 didapatkan dari Januari Februari, dari 6 bulan, sehingga didapatkan hasil 248. Sehingga beban bunganya sendiri yaitu $1.085,33. Sehingga pencatatannya yaitu beban bunga obligasi yaitu 1.085,33 di debit, dan utang obligasi 248. Mohon maaf, ini seharusnya kas, sehingga mengeluarkan kas sebesar 1.333. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya. Investor obligasi akan membayar kepada penerbit obligasi sejumlah bunga yang timbul dari pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Pada tanggal pembayaran bunga setengah tahun berikutnya,
investor obligasi akan menerima pembayaran bunga selama 6 bulan penuh. Untuk ilustrasinya sendiri yaitu, asumsikan Evermaster menerbitkan obligasi 5 tahun tertanggal 1 Januari tahun 2011 pada 1 Mei tahun 2011 pada nilai pari sebesar $100.000. Evermaster mencatat penerbitan obligasi di antara tanggal bunga sebagai berikut. Untuk jurnalnya sendiri pada tanggal 1 Mei tahun 2011, pada kolom debit, kas sebesar $100.000, untuk kolom kreditnya yaitu utang obligasi sebesar $100.000. Ini mencatat penerbitan obligasi pada nilai pari. Untuk jurnal berikutnya yaitu pada tanggal 1 Mei tahun 2011 pada kolom debit yaitu kas sebesar 2.667 dan untuk kreditnya yaitu beban bunga obligasi sebesar 2.667. Ini mencatat bunga yang masih harus dibayar. Sebagai alternatif, utang bunga dapat juga dikreditkan sebagai gantinya. Pada tanggal 1 Juli tahun 2011, 2 bulan setelah tanggal pembelian, Evermaster membayar bunga 6 bulan penuh kepada investor. Untuk jurnalnya sendiri, pada tanggal 1 Juli tahun 2011, pada kolom debit, yaitu beban bunga obligasi sebesar 4.000 dan untuk kolom kreditnya sendiri yaitu kas sebesar 4.000. Yaitu untuk mencatat pembayaran bunga pertama. Untuk ilustrasinya, asumsikan bahwa obligasi sebesar 8%, Evermaster diterbitkan pada 1 Mei tahun 2011 dengan yield sebesar 6%. Dengan demikian, obligasi tersebut diterbitkan pada harga premi sebesar $108.39. Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga. Untuk jurnalnya sendiri pada tanggal 1 Mei tahun 2011 untuk kolom debitnya sendiri yaitu kas sebesar $108.39. Untuk kreditnya yaitu utang obligasi sebesar $108.39. Ini untuk mencatat nilai sekarang dari arus kas. Dan untuk jurnal berikutnya yaitu pada tanggal 1 Mei tahun 2011 untuk kolom debitnya sendiri yaitu kas sebesar 2.667. Untuk kolom kreditnya sendiri yaitu beban bunga obligasi sebesar 2.667. Ini untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar. Sebagai alternatif, utang bunga dapat juga dikreditkan sebagai gantinya. Evermaster kemudian menentukan beban bunga sejak tanggal penjualan, yaitu 1 Mei tahun 2011, bukan sejak tanggal obligasi, yaitu 1 Januari tahun 2011. Untuk penghitungannya sendiri yaitu beban bunga terdiri dari nilai tercatat obligasi sebesar $108.39. Untuk suku bunga efektifnya yaitu 6% dikalikan dengan 2/12 dikalikan 1% yang hasilnya beban bunga selama 2 bulan yaitu sebesar $1.080. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi, amortisasi premi obligasi juga hanya untuk 2 bulan. Untuk perhitungannya sendiri yaitu bunga kas dibayar pada tanggal 1 Juli tahun 2011. Yaitu
$100.000 dikalikan 8% dikalikan 6/12. Untuk hasilnya sendiri yaitu $4.000 dan dikurangi bunga kas diterima pada tanggal 2 Mei tahun 2011 yang hasilnya 2.667. Untuk hasilnya sendiri yaitu kas bersih dibayarkan sebesar $1.333. Beban bunga obligasi tingkat efektif selama 2 bulan sebesar 1.080, yaitu menghasilkan amortisasi premi, yaitu sebesar $253. Jadi, untuk $4.000 dikurangi 2.667, hasilnya adalah 1.333. Nantinya 1.333 ini akan dikurangi beban bunga obligasi, yaitu 1.080, yang hasilnya yaitu $253. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Oleh karenanya, Evermaster membuat jurnal berikut pada tanggal 1 Juli 2011 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premi. Pada tanggal 1 Juli tahun 2011, untuk kolom debitnya sendiri yaitu beban bunga obligasi sebesar 4.000, dan untuk di kolom kreditnya yaitu kas sebesar 4.000, yaitu untuk mencatat pembayaran bunga pertama. Amortisasi premi obligasi juga hanya untuk 2 bulan. Untuk penghitungannya sendiri, bunga kas dibayar pada tanggal 1 Juli tahun 2011, yaitu $100.000 dikalikan 8% dikalikan 6/12 sebesar $4.000 dikurangi bunga kas diterima pada tanggal 2 Mei tahun 2011, yaitu sebesar 2.667. Kas bersih dibayarkan yaitu sebesar 1.333, beban bunga obligasi tingkat efektif selama 2 bulan sebesar 1.080, dan amortisasi premi sebesar 253. Jadi, hasil dari bunga kas dibayar pada tanggal 1 Juli itu sebesar $4.000 dikurangi dengan bunga kas diterima pada tanggal 2 Mei tahun 2011 sebesar 2.667, yang hasilnya yaitu kas bersih dibayarkan sebesar 1.333. Lalu 1.333 tersebut dikurangi dengan 1.080, yaitu beban bunga obligasi, yang hasilnya yaitu amortisasi premi sebesar $253. Oleh karenanya, Evermaster membuat jurnal berikut pada tanggal 1 Juli tahun 2011 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premi. Untuk jurnalnya sendiri, pada tanggal 1 Juli tahun 2011, pada kolom debit yaitu beban bunga obligasi sebesar 4.000 dan kolom kredit kas sebesar 4.000 untuk mencatat pembayaran bunga pertama. Dan untuk jurnal berikutnya pada tanggal 1 Juli tahun 2011, pada kolom debit utang obligasi sebesar 253, dan untuk kolom kreditnya yaitu beban bunga obligasi sebesar 253 untuk mencatat amortisasi premi 2 bulan.
Baik, mungkin untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Modifikasi liabilitas jangka panjang. Kreditor dapat menawarkan satu atau kombinasi dari beberapa modifikasi berikut ini. 1. Pengurangan suku bunga yang dinyatakan. 2. Perpanjangan tanggal jatuh tempo atas nominal utang. 3. Pengurangan jumlah nominal utang. 4. Pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Next. Ilustrasi. Pada tanggal 31 Desember 2010, Morgan National Bank menandatangani perjanjian modifikasi hutang dengan Resort Development Company yang mengalami kesulitan keuangan. Bank merestrukturisasi pinjaman sebesar 10.500.000 US dollar yang diterbitkan pada nilai pari bunga yang dibayarkan sampai saat ini dengan 1. Mengurangi pokok kewajiban dari 10.500.000 US dollar menjadi 9 juta US dollar. 2. Memperpanjang tanggal jatuh tempo dari tanggal 31 Desember 2010 menjadi 31 Desember 2014 dan mengurangi tingkat suku bunga dari suku bunga efektif historis sebesar 12% menjadi 8%. Dengan kondisi kesulitan keuangan yang dialami Resort Development, tingkat pinjaman berbasis pasarnya adalah 15%. Next. IFRS mensyaratkan modifikasi untuk dicatat sebagai pelunasan wesel lama dan penerbitan wesel baru yang diukur pada nilai wajar. Contoh, percent value of restructured cash flow. Percent value-nya yaitu 9 juta US dollar dalam 4 tahun dengan bunga 15%. Maka diperoleh nilai yaitu 5.145.750 US dollar. Percent value 725 US dollar, interest payable-nya yaitu 720.000 US dollar dikali 2,85498, yaitu sebesar 2,2 juta 55.586 US dollar. Maka jumlahnya yaitu 7.200.336 US dollar. Next. Keuntungan atas modifikasi adalah 3.298.664 US dollar yang merupakan selisih antara nilai tercatat sebelumnya 10.500.000 US dollar dan nilai wajar wesel yang direstrukturisasi tersebut, seperti yang dihitung dalam ilustrasi 14 sampai ilustrasi 23, yaitu 7.201.335 US dollar. Resort Development membuat jurnal untuk mencatat modifikasi sebagai berikut. Keuntungannya yaitu keuntungan atas pelunasan hutang yaitu 3.298.664 US dollar. Wesel bayar baru yaitu sejumlah 7.201.336 US dollar. Next. Daftar amortisasi untuk wesel baru setelah modifikasi, yaitu pada tanggal 31 Desember 2010, cash paid-nya yaitu 7.720 US dollar. Interest
expense-nya yaitu 1.080.200. Amortisasinya yaitu 360.200 US dollar. Carrying value-nya yaitu 7.561.536 US dollar. Next. Resort Development mengakui beban atas vessel ini dengan menggunakan suku bunga efektif sebesar 15%. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2011, tanggal pembayaran bunga pertama setelah restrukturisasi, maka Resort Development membuat jurnal sebagai berikut. Beban bunga sebesar 1.080.200. Vessel bayarnya yaitu sejumlah 360.200 US dollar. Kasnya yaitu 720.000 US dollar. Next. Resort Development membuat jurnal yang sama, kecuali jumlah yang berbeda untuk kredit ke vessel bayar dan debit ke beban bunga setiap tahun sampai jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, Resort Development membuat jurnal sebagai berikut. Vessel bayar sejumlah 9 juta atas nama kas yaitu 9 juta. Singkatnya, setelah modifikasi, Resort Development telah menghapus vessel lama pada suku bunga efektif 12% dan sekarang memiliki pinjaman baru dengan suku bunga efektif yang jauh lebih tinggi sebesar 15%. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.